Oke, kita lanjut ke submodul 3. Di sini ada array and loop. Array and loop ini di mana kita membuat sebuah kolom, membuat sebuah baris dengan angka yang berbeda-beda gitu. Hasilnya yang berbeda-beda. Di sini coba kalian masukin dulu coding yang tertera ya di sini. Ini saya kopas dulu dan masukin ke Visual Basic-nya. Ya, sebentar. Ya, yang ini. Oke. Ini salah tadi. Nah, ini coba di run. Kita lihat di bagian keluar hasilnya 10, 20 sampai 50 pada di baris kelima. Nah, penjelasannya itu jadi untuk myArray ini kita akan buat dari baris 1 sampai baris kelima di dalam satu kolom A, di kolom A ini ya. Jadi syaratnya tuh harus dibuat seperti ini nih, ini. Dengan catatan dalam satu kolomnya tuh kita hasilkan atau kita taruh beberapa angka seperti 10 di di baris pertama, di baris kedua itu 20, baris ketiga 30 dan seterusnya sampai baris kelima. Di sini ada for i sama dengan 1. Itu kenapa 1? Karena kita akan buat di kolom pertama. Kolom pertama dan lalu sel 1 ini karena kita akan buat di kolom 1 baris ke-1 ya. Jadi cuman ada di kolom 1 baris ke-1 value myArray. Jadi cuman ada satu kolom. Next i itu untuk pengulangan, and sub selesai. Maka setelah di run coding yang tadi telah dibuat, hasilnya akan ini yang ini hasilnya akan seperti ini. Itu untuk submodul 3. Oke, lanjut. Sini ada tambahan multidimensional array ya. Multidimensional array ini bisa kita copy juga. Copy dulu aja. Nah, ini kalian ketik dulu aja ya sambil diketik. Kalau sambil ngerjain. Paste. Oke. Di sini itu coba kita run di bagian submodul 4 ya. Multidimensional array. Kita run dulu. Nah, dan kita lihat hasilnya. Nah, ini ada yang ke bawah ya, hasil dari yang tadi. Ini hasil aslinya. Untuk penjelasannya yaitu kita ini di sini itu kita membuat beberapa angka di dalam suatu kolom, di dalam beberapa kolom dan beberapa baris. Jadi untuk coding ini tuh hasilnya tuh seperti ini. Nah, untuk penjelasannya, jadi kita ini akan membuat array di tiga kolom dan 3 baris. Syaratnya itu kita harus buat seperti ini untuk di kolom 1 baris ke-1. Nah, ini ya hasilnya 10 10 10. Nah, kita lihat di kolom 1A, 1B, 1C dan 1D. Hasilnya sama 10 10 10. Nah, ini 0 ini kita lihat itu sebagai kolom A itu di bagian A. Bagian A itu di bagian nomor 1 intinya, bagian atas. Bagian atas paling pertama, yang keduanya itu berarti kita pindah ke kanannya, bukan ke bawah ya, tapi ke kanannya. Ke kanannya dan ke kanannya terus. 0,3 00 01 02 03. Di sini kan my array-nya 0,0 0,1 ya. Jadi ini tuh 0,0 0,1 0,2 0,3. Nah, ini yang kedua ini dianggap sebagai 1. Jadi bukan 2 ini ya. Ini baris ke-1. Baris ke-1, baris kedua, baris ke-1 ya baris kanannya, ke kanannya baris kedua, baris ke-1, baris ke-1, baris ke-1 terus sampai D. Baru di bagian kanannya itu kita tentuin
itu baris ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu bisa kita teruskan. Ini kita lihat aja di sini nih ya. Yang ke-1 tuh berarti dimulainya dari 2, my array 1, dimulainya dari kolom baris kedua, dan dilanjutkan ke kanannya, bukan ke bawahnya, ingat itu. Dan juga yang ketiga sama seperti cara-cara di atas. Dan untuk for i ini 0 sampai 2. Ya, jadi awal mulanya itu dari 1A ini ya. 1A ini disebut 0. Ke bawahnya 1. Dan yang ketiganya ini 2 gitu. Jadi bahasa pemrogramannya seperti itu untuk di multidimensional ini gitu. Untuk cellsnya seperti ini, diikutin J tambah 1, I sama I tambah 1, J tambah 1. J ini termasuk ke dalam rumus ya, jadi kalau kalian ingin buat kolom seperti ini, tinggal diikutin aja cara yang ada di sini gitu. Kita lanjut ke split function. Split function ini kalau kita ingin buat message box nama ya, ini kita ambil dulu codingannya. Oke, kita taruh di sini, di bawahnya aja nggak apa-apa. Langsung kita run. Nah, Arthur Neville Chamberlain. Dari mana nama itu ada? Itu kita jelasin ya, saya jelasin. Ya, di sini kita buat sub array exercise 3 dengan dim txt string. Txt itu jadi teks ya. Sebagai string full name space as varian. Nah, full name space ini untuk nambahin space-nya ya. Jadi kalau kalian nggak masukin ini, strip space-nya ini nggak akan bisa muncul gitu. Hyphen as variant itu sama juga fungsinya dengan space ini, full name hyphens ini gunanya untuk membagi jarak gitu. Nah, txt ini tuh untuk isinya, isi dalam isi dalam message box-nya mau kayak gimana gitu. Nah, ini Arthur Neville Chamberlain misalnya. Kalau kalian ingin dihilangkan stripnya, ini bisa kalian hapus ya, untuk full name space-nya atau hyphen-nya juga bisa kalian hapus supaya jadinya tidak ada strip. Itu bisa dilakukan juga kayak gitu. Nah, ini nih untuk hyphens tuh untuk bagian stripnya tuh. Dan untuk full name-nya itu untuk mengunci. Ini gunanya untuk mengunci kata gitu. Jadi kata mana yang mau kita pakai. Syaratnya kita harus ada tanda titik petik 2 di atas. Nah, ini taruh di sini, jadi itu untuk fungsinya untuk mengunci gitu. Mengunci, dan lalu hyphens ini untuk ngasih strip di antara nama bagian space-nya gitu. Terus untuk message box-nya ini full name hyphens. Jadi rumus-rumus yang udah tadi kita masukin, stripnya, terus spasinya itu kita akan lihat di bagian run ataupun juga hasil dari run-nya. Dan hasilnya akan seperti ini, sama kalau kita cobain di sini run. Nah, kayak gitu hasilnya. Itu untuk split function. Kita lanjut ke yang terakhir, di sini ada join function. Nah, join function ini gunanya untuk memecah kata dalam satu kolom ke kolom yang lain. Nah, bisa kita lihat ke bawahnya dulu nih ke hasilnya ya. Di sini ada kata kamu cinta dia. Kamu cinta dia ini kalian ketik sendiri dulu di kolom 1 baris 1. Lalu nanti kalian masukin codingannya dan kalian run, maka hasilnya akan ada di seperti kanan layar ini. Kamu cinta dia. Nah, ini kamunya ini ada di kolom A, cintanya di kolom B, dan dianya di kolom C. Cintanya di kolom B dan dianya di kolom C gitu. Coba kita masukin dulu codingannya. Tes ini kalian harus samain kayak yang di modul ya. Codingannya kalau salah ntar bisa berpengaruh ke hasilnya. Nah, ini kita masukin ini dulu ya, katanya. Oke. Kamu cinta dia. Nah, kayak gini kalian ketikin dulu manual.
lalu coba run dan lihat hasilnya. TXT. Nah, hasilnya akan muncul. Awas ya, hati-hati. Ingat, huruf, apakah itu kapital atau enggak, itu kadang berpengaruh juga. Tapi yang penting sih ininya ya, jangan ada kata yang kelewat. Satu huruf pun yang kelewat. Nah, itu yang paling penting sih. Kalau kelewat, hasilnya bakal berubah atau tidak sesuai. Gitu. Jadi kan tadi ada kamu cinta dia ini dalam satu kolom A, tapi sekarang bisa membagi ke dua kolom sebelahnya, yaitu B dan C. Jadi bisa berubah ataupun bisa split gitu. Untuk rumusnya seperti ini ya, seperti yang ada di modul. Nah, untuk yang join function ini coba kalian terjemahkan sendiri apa itu artinya dari subname test sampai end sub, dan mungkin bisa didiskusikan lagi sama rekan-rekan dan asrepnya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan modul 8 ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.